Selamat bertemu kembali di MC Pengembara 69. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Om Swastiastu, Nama Budaya. Kita akan mencoba mengulas Hari Raya Kuningan, harga mati, dan Gumi Bali, Gumi Tengah. Namun sebelumnya izinkanlah saya ingin sedikit menyampaikan sepatah dua patah kata kepada siapapun Anda yang terpilih, cerdas, baik, telah setia menonton konten saya. Mohon dukungannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan ada banyak komentar-komentar, ada ini, ada itu. Saudara, itu semua bagi saya adalah luar biasa. Tidak berpikir tentang apakah itu komen seperti apa. Saya yakin semua saudara-saudara yang komentar punya hati yang baik. Dan sedikit saya terangkan tentang apakah yang disampaikan ini. Begini, kondisi mungkin sudah banyak yang tahu tentang merosotnya atau melemahnya budi pekerti. Mungkin coba aja anak-anak, ini fakta, ini jarang sudah mendengar nasihat-nasihat dari orang tua begitu. Perseteruan rumah tangga, suami dengan istri banyak, kekurang percayaan, tidak percaya lagi dengan sahabat, dengan teman, antar keluarga. Ini
ya seperti bilang keberadaban, agar jangan punah gitu. Nah, ini penting. Nah, yang saya sampaikan ini mungkin ada bertanya-tanya, mungkin begitu. Ini di mana dapat? Sastra mana gitu. Nah, ini saya terus terang. Saya tidak membaca ataupun menghafal begitu. Terus terang saya katakan, saya memang kurang peduli dari dulu, karena saya merasa orang bodoh begitu, tidak tahu apa. Dan sekarang pun masih belajar begitu. Apalagi saya memberitahu orang begitu. Orang saya aja masih jauh gitu. Lama ini prosesnya. Kurang lebih 25 tahun begitu. Saya diam. Mungkin ini terpanggil harus saya sampaikan. Walaupun hanya lewat ala kadarnya, saya akan mencoba hanya lewat HP yang sederhana. Dan ini pun saya dibantu karena sulitnya kita berkomunikasi situasi sekarang. Nah, menyesuaikanlah jadinya agar apa yang harus saya sampaikan supaya tersampai. Bukan sih maksudnya, ini kok somok. Tidak ada hal seperti itu. Saya hanya hanya penyampai. Nah, sekarang apa sih itu? Namanya budi pekerti. Begini. Saya salut antusias umat agama Hindu Dharma tentang upacara, upakara, bakti sudah luar biasa. Bukan berarti harus sampai di sana. Nah, ini yang jarang diberitahukan begitu. Bukan saya menyalahkan siapa, tidak menyalahkan. Contohnya begini. Di agama Hindu itu sendiri ada tiga kerangka dasar umat Hindu. Satu, upacara, upakara. Dua, susila. Tiga, tatwa. Yang sudah berjalan upakara atau upacara itu lancar sudah. Terus susilanya bagaimana? Susila ini sulit menyatakan lewat buku atau hafalan, ada itu. Itu harus tatwa yang memberikan, yang datangnya petunjuk dari yang kuasa. Itu pun beliau yang punya hak. Manusia nggak bisa menyentuh itu. Nah, itulah masalahnya sekarang ingin nyampaikan bahwa upacara upakara itu kita harus bahas apa maksud
tujuannya upakara atau upacara itu dilaksanakan. Contoh begini, umpama Bapak punya anak remaja, adanya upacara mesangeh atau metatah. Kemarin saya sempat jalan-jalan, lihat ada upacara begitu, saya diam. Nah, setelah upacara itu selesai, anak itu saya tanya, Dek, atau kalau di Bali kadang-kadang kita nggak kenal gitu, ke sini aja bos gitu. Habis apa? Habis gini datang gitu, upacara gitu. Untuk apa? Tak gituin, tak pancing ya. Untuk apa itu? Lalu upacara untuk apa tuh? Nggak tahu. Saya hanya upacara selesai. Gini. Nah, ini dan sampaikan. Ini setelah ada upacara itu yang namanya misalnya atau metata, kan ada namanya taring, ada namanya berisi tebu di gigi dan kayu dap-dap. Nah, maksudnya begini. Bagaimana dari upacara dan upakara kita telah terlaksana, setelah upacara itu terlaksana, nantinya agar anak itu umpama kebiasaan yang tidak baik akan berubah menjadi baik. Menunjukkan bahwa dipotong taringnya berarti Anda itu tidak boleh marah gitu. Tak boleh, setelah itu harus tak boleh. Dan ini harus betul-betul yang memberikan namanya pasupati begitu, atau jangan yang khusus itu, tidak sembarang orang. Tidak hanya orang, jangan begini ya, menurut orangnya yang ngasih. Karena ini tidak sembarang. Makanya ada yang di tingkat seperti itu yang memberikan panugrahan gitu. Kenapa berisi dap-dap begitu? Agar setiap berbahasa, bertingkah laku harus seperti dap-dap. Dap-dap pohon, orang bilang tuh pohon kayu sakti begitu. Ada bilang pohon dap-dap. Dap-dap itu berasal dari dap-dap. Pelan ya, pelan. Ngomong gini, bapak atau ibu begitu. Kalau salah, udah maaf ibu, udah maaf bapak. Harus pelan dan betul, tulus. Nah, semua yang namanya dap-dap, tebu, kita harus berbahasa tidak menyakitkan, harus berubah. Kalau tidak berubah, artinya upacara atau upakara itu kasihan, uang banyak, tak terlaksana. Nah, disinilah ditekankan bahwa upacara upakara harus ditindak, harus dilaksanakan. Yang ditanyakan nanti bukan upacara upakaranya, itu simbol. Maka simbol itu disuruh mempelajari agar kita bisa melaksanakan dalam kehidupan yang baik. Itu maksudnya. Nah, inilah saya mencoba, bukan saya, maaf nih, nyampaikan begitu, tunjuk-tunjuk agar nantinya umat itu mulai, oh begitu loh maksudnya upakara, oh begini loh maksudnya upakara begitu. Nah, itu contohnya yang tadi saya katakan supaya tidak nanti ada simpang siur.
Ada yang komen, dibilang ngaur, dibilang banyak bercerita, itu sah saja, nggak masalah. Begini, orang yang banyak bicara banyak, saya tahu itu. Tapi kebetulan saya bukan sombong gitu. Seorang pemalas ngomong sebenarnya gitu. Karena ada suatu proses dan reaksi gitu. Saya pernah rasakan, maka saya baru berani menyampaikan gitu. Kalau enggak tuh enggak, nanti saya ditanya nanti. Kamu udah sampai di mana? Enggak bisa jawab nanti. Nah itu saya takutkan begitu. Nah kali tadi saya buka sedikit masalah bumi Bali, Gumi Tengah. Nah itu. Ya saran ini ya, nanti kalau masuk silahkan, percaya pun itu Anda. Nanti semua di Bali Tengah. Ampura dumon, ampunang raga pemikiran ane leto. Dia belajar nih kayaknya, ampunang raos ane jauh-jauh. Ampunang melaksana sana ane tidak menghina orang, menyalahkan orang, menjelekkan orang. Ada seperti begitu terkena pada saya kasihan, bukan saya yang kena. Ampura nih, Anda kena nanti, kasihan. Nah, saya kasih tahu, saya balas dengan cinta, tidak masalah. Mari kita belajar, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, ada yang keliru, nanti kita mari benahi begitu. Nah itulah namanya sebab akibat karmane cicih. Dan Bali kan rasang bakaman di Bali di ketengat gitu. Pulau deh Wata. Mangkit sumang nene semeton umat mangde tengat. Ampura rumah niki inde Bali kan, bukan di luar umpama Jawa atau Nusantara dan tengat. Sejauh bisa kita menyikapi dan memelihara apa yang ada di alam semesta, menyakralkan itu tergantung sana ngempon, sana yang di dalamnya pulau itu. Gitu. Ini ke akibat atau itu sedikit yang sampaikan, maaf niki ampura tiang campur kide duaning mina benten dua negara dan bahasa Indonesia kan, bukan dan pamer, dan penting tiang pamer kan, dan penting pamer. Bang Unino masih sekali benten komentar sekarang Papua ini dumugis mungkin sarang belajar gitu. Ini pangtenya ini orang Bali kok bahasa Indonesia sebenarnya saya tak fasih lah itu. Nah itu kita bahasa Indonesia. Nah itu sedikit, dan terima kasih kepada komentar-komentar yang telah mendukung konten saya. Dukunglah selalu dan doakan kita keluarga dan Nusantara ini. Mari kita coba membahas tentang apa Hari Raya Kuningan. Sebelumnya Rahajeng Nyangre Rahinan Kuningan. Semoga dimanapun berada umat sedharma selalu
sehat, dan rahayu. Kuningan sering yang sudah didengar jatuh pada sanes cara uku kuningan, persembahyangan kepada Tuhan yang Maha Esa. Mungkin selama niki atau selama ini sekilas seperti itu aja kan artosnya atau artinya. Nah, coba ya renungkan. Ya kan? Nah, ini menurut. Dan ada yang namanya pemargi atau petunjuk begini. Kenapa dari hari raya Galungan sampai hari raya Kuningan berjumlah 10 jumlahnya. Hari Galungan besoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kuningan. Ini mistis, ini mistik, bukan ada di catatan atau di kitab, tidak ada. Dan ini luar biasa gitu. Dan ini harus saya sampaikan. Kita bersama-sama meningkatkan nanti. Kenapa 10? Kuningan dari dasar kata uning berarti tahu atau uning. Uning tentang apa? Nah, raya kuning itu kuningan. Uning tentang apa? Uning tentang kebaikan. Nah, sekarang begini. Anak orang-orang banyak, yang penting kita baik aja, bagus. Yang penting kita berbuat baik. Berbuat apa yang namanya baik itu harus diseleksi kebaikannya. Kan ada bahasa begini, kebaikan ya begitu, kebaikan begini ya si A, ini kebaikannya kan begitu. Kadang-kadang kebaikan yang dibilang dua itu beda. Nah, bagaimana mencari kebaikan itu yang betul baik berdasarkan benar, itu maksudnya. Nah, untuk itu 10 hari itu adalah perjalanan roh namanya. Agar untuk bisa kita mengetahui bagaimana untuk mencari tahu tentang pengetahuan tahu itu, gini, mungkin pernah nggak mendengar manusia itu punya 9 lubang dan 1 lubang tertutup. Pernah nggak mendengar? Nah, kita tuh punya lubang 9. Di bawah 2, kemaluan dan belakang. Di mulut 3, hidung 2, 5, mata 2, 7, dan telinga 2. Apa hubungannya dengan uning? Begini. Orang cerdas beda. Cerdas berarti dengan sudah bisa itu benar, itu salah. Nah, kenapa disuruh nutup semua dulu? Nah, pada kembali sedikit. Nah, ditutup dulu. Ini boleh bilanglah anggap meditasi lah. Kita meditasi, ditutup semua ini, lubang mendengar, tidak melihat, tidak semua. Akhirnya pintu yang tadi bilang 10 yang lubang, tapi tidak kelihatan lubangnya, adalah di pusat ini. Nah, disinilah kita konsentrasi gitu. Kita diamkan di sini, kita tutup semua, nanti kosongkan pikiran gitu. Lama dan lama, diam dan diam, kapan setiap hari ada waktu dilakukan.
Nah, di sanalah muncul. Nah, kenapa ini ditutup? Begini ceritanya. Pernah nggak Anda dengan mendengar sudah percaya begitu, nanti jadi gosip, kayaknya tidak tepat pendirian, kayaknya tidak cerdas, tidak bisa memilih yang betul fakta. Dia tahu melihat dia sendiri begitu, sering banyak begitu, dengan mendengar aja dia udah percaya begitu. Nah, ini gampang, inilah perlu ditingkatkan. Bang betul cerdas mendengar apa dikatakan orang ini benar tidak. Jangan dipercaya dulu, nanti itu cerdas namanya. Mata begitu juga, disuruh nutup supaya tidak melihat sesuatu yang seolah-olah kelihatannya bagus, tapi tidak begitu. Umpama begini, penampilannya, wah gitu, putih semua begitu, umpama nih, kayak maaf kan, ini orang ngomongnya sudah artinya, ya boleh bilang nggak cocok, manggut begitu. Hanya senyum-senyum ikut. Ada mungkin pakai dasi begitu, ini bapak-bapak datang. Pak. Nah, udah dikatakan umpama dibohongi begitu. Tak ikut dan bisa ngomong itu. Nah, itu contohnya ya. Ini sebagai contoh aja. Artinya kita sudah cerdas walaupun itu pakaian kumal begitu. Hanya pakaian robek lah begitu. Dengar. Bisa. Oh, ini orang tutur katanya benar begitu. Kenapa mencari perkataan yang benar? Karena itu dapat poin dari beliau. Bukan umpama, bukan menghina, bukan meremehkan, tidak. Pacar penting sekali itu. Itulah simbolnya. Tapi yang ditanya, gimana tindakan Anda setelah itu? Di tingkah laku. Makanya sekarang banyak merosot namanya keberadaan tingkah laku orang. Nah, itulah sedikit yang saya dapat jelaskan masalah Hari Raya Kuningan. Berarti Hari Raya Kuningan itu perjalanan 10 sistem lubang itu ditutup dulu, ada 9 dan mencari 10 ini. Konsentrasi penuh, ditutup semuanya agar ada konsentrasi. Nah, itulah namanya Kuningan. Setelah ditutup baru uning itu. Sampai 10 hari. Namun belum bisa tutup 9 itu belum uning, belum Kuningan. Maka dari Galungan sampai Kuningan itu 10. Itu ya. Itu filosofinya atau tatuannya. Nah, setelah itu baru tahu, baru melakukan upakara atau upacara bakti persembahyangan, jalankan bakti kita, apa yang namanya prinsip-prinsip agama kita, restu kita gitu. Setelah itu baru ditindaklanjuti lagi. Apa sih Kuningan itu begitu? Cari tahu, baru duduk. Baru ngerti. Maksudnya kita disuruh cerdas dalam berkehidupan. Oh, ini orang baik, ini orang tidak baik begitu. Bukan menjelekkan orang baik dan baik. Artinya kita bisa memilih. Oh, ini baik ini. Oh, ini kurang baik, kita perbaiki begitu. Nah, itulah tujuan kehidupan sebenarnya. Yang harus kita lakukan. Selama ini kan tidak sih, semualah begitu. Setelah upacara, tangkilan sebagainya selesai dah. Nah, artinya tidak ini. Oh, apakah ini sedikit? Apakah upacara itu kan sudah dilakukan? Oh, begini. Pada waktu upacara, namanya upacara, sudah upacara selesai, apapun gerakannya itu masih dalam terselubung upacara. Setelah selesai di sana, kan sudah selesai. Baru kita keluar yang namanya bersinambungan dengan orang-orang. Nah, di saat itulah kita berkaca apa yang dibaktikan supaya sama dalam suatu lingkungan itu, kita supaya baiklah begitu. Itu baru cerdas.
Mari kita sama-sama. Saya nyampaikan, saya masih belajar, ya. Dan sambil doakan, nanti banyak nanti masalah upacara, upacara, masalah hari raya, semua ada patuannya. Dan harus kita tahu itu. Nggak nanti mantap di upacaranya terus begini dong upacara. Ampura demen ledehnya. Kasihan. Mari yang mau meningkat, mari yang masih dalam sana silahkan rajin-rajin sama-sama. Saya senang upacara begitu. Ya seadanya lah, artinya semampunya lah begitu. Saya dulu pernah bingung, saya harus begini katanya. Saya mohon pada beliau, enggak ada seperti itu. Nah nanti lain kali kita akan bahas ya. Mudah-mudahan direstui oleh Tuhan, leluhur, agar kita kondisi sekarang ini jangan lengah lah dulu gitu. Udah mulai perseteruan, pergaulan. Ini adalah ciri-ciri zaman gitu. Mari kita sama-sama agar kita rahayu dan selamat dan menjadikan suri tauladan. Ini sebenarnya gambaran dari umat semua. Saya mencoba dulu di umat sedharma. Mari kita tunjukkan. Mungkin itu aja. Ada kurang, ampura, memiliki sarang-sarang, druweana, dan mangde antar demi anak-anak, cucu, dan keluarga. Oke, sukses banget. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Oh.